proud of Amlani here. It's actually his birthday today, so it's a good reward for him. Waduh gawat, masyarakat Vietnam bisa geruduk gedung VFF. Media Vietnam bereaksi usai Vietnam jadi bulan-bulanan timnas Indonesia. Takut jadi bulan-bulanan supporter timnas Indonesia. Pemain Australia U16 akhirnya buka suara soal selebrasi provokasinya. Zahabi Ghali, pemain masa depan timnas Indonesia. Pemain baru timnas Indonesia yang jadi pesaing Marcelino Ferdinand. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media lokal Vietnam bereaksi usai Vietnam jadi bulan-bulanan timnas Indonesia. Waduh, siap-siap, ketua PSSI-nya Vietnam akan jadi bulan-bulanan netizen Vietnam karena negaranya selalu kalah dengan timnas Indonesia. Supporter Vietnam bisa-bisa akan geruduk gedung VFF agar ketua VFF saat ini untuk mundur karena kemunduran era sepak bola Vietnam. Timnas Indonesia U16 berhasil meraih prestasi gemilang di Piala AFF U16 2024 dengan menempati posisi ketiga. Tim yang dilatih oleh Nova Arianto ini mengalahkan timnas Vietnam U16 dengan skor telak 5-0 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu 3 Juli 2024. Kemenangan besar ini menarik perhatian media di Vietnam. Sepanjang tahun 2024, Vietnam selalu mengalami kekalahan saat menghadapi timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Di tingkat senior, Vietnam kalah 3 kali dari timnas Indonesia, sekali di Piala Asia 2023 dan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah lagi kekalahan di perebutan tempat ketiga Piala AFF 2026. Sepak bola Vietnam saat ini terlihat sedang mengalami masa sulit. Media lokal Vietnam Soha menyoroti rentetan hasil buruk ini dengan tajuk berita menarik, 0 kemenangan, 10 kali kebobolan, dan obsesi Indonesia membebani sepak bola Vietnam. Sepanjang tahun 2024, Vietnam tidak pernah menang melawan timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dengan total kebobolan 10 gol tanpa mencetak 1 gol pun. Kemenangan terakhir Vietnam atas timnas Indonesia di level senior terjadi pada Januari 2023 di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Dalam pertandingan di Stadion My Dinh, Vietnam menang 2-0. Namun sejak saat itu mereka selalu kalah saat berhadapan dengan tim Garuda. Pengakuan jujur pemain Australia soal selebrasi tengil di laga lawan timnas Indonesia. Striker Australia U16 akhirnya memberikan pengakuan jujur terkait selebrasi yang dianggap provokatif saat pertandingan melawan timnas Indonesia U16. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia U16 kalah dengan skor 3-5 setelah sempat unggul terlebih dahulu pada menit keempat. Kekalahan ini membuat Australia U16 melaju ke final melawan Thailand U16. Sementara timnas Indonesia U16 harus bersaing untuk tempat ketiga melawan Vietnam U16. Selebrasi para pemain Australia U16 di hadapan ribuan penonton Indonesia dianggap sebagai bentuk provokasi. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut menyoroti hal tersebut. Kenapa mereka juga selebrasi berlebihan sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita, jadi malu, jelas Erick.
Tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang menundukkan kepala, tidak ada yang menangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita kalahkan mereka, tambahnya. Erick Thohir menegaskan bahwa sebagai bangsa besar, timnas Indonesia tidak perlu takut. Menurutnya, skill squad Garuda Nusantara tidak kalah dibandingkan dengan Australia. Erick juga memastikan timnas senior akan membalas kekalahan timnas U16 ini. Pelatih Australia U16, Brad Maloney, menyebut timnas Indonesia U16 sebagai lawan yang tangguh. Kami tahu Indonesia akan memberikan perlawanan yang sulit. Itu yang terjadi di pertandingan ini, ungkapnya. Mereka mencetak gol bagus di babak pertama, kami tidak menampilkan yang terbaik, imbuh Maloney. Sementara itu, Amlani Tatu menegaskan bahwa selebrasi dirinya dan pemain Australia U16 lainnya tidak bermaksud untuk memprovokasi. Kami melakukan selebrasi hanya untuk mengekspresikan kebahagiaan kami, kata Tatu. Zahabi Ghali, pemain masa depan timnas Indonesia. Zahabi Ghali, pemain andalan Nova Arianto bisa jadi andalan penyerang baru Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi harapan saya. Semoga pemain terbaik AFF U16 ini karirnya bisa menembus sampai level senior. Piala AFF U16 2024 yang diadakan di Solo telah berakhir dan turnamen ini menyoroti Zahabi Ghali, bintang timnas Indonesia U16 sebagai pemain terbaik. Zahabi Ghali tampil luar biasa sepanjang turnamen dengan mencetak 5 gol. Pemain dari Akademi Persija Jakarta ini berperan besar dalam membantu timnas Indonesia U16 meraih peringkat ketiga. Zahabi mencetak gol penalti dalam laga fase grup melawan Laos. Dan 2 kali mencetak 2 gol di fase gugur. Masing-masing di laga semifinal melawan Australia dan perebutan tempat ketiga melawan Vietnam. Dengan prestasi ini, Zahabi menjadi pencetak gol terbanyak bagi timnas Indonesia U16 dalam turnamen dan mendapatkan penghargaan pemain terbaik turnamen. Penghargaan ini memperkenalkan nama Ghali ke kancah sepak bola nasional, membuatnya diprediksi menjadi bintang timnas Indonesia senior di masa depan. Setelah sukses di Piala AFF U16 2024, Ghali kini fokus menatap ajang selanjutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober 2024. Alhamdulillah, saya bisa bermain di Timnas Indonesia U16 dan persiapannya juga cukup lama sejak 18 April 2024, ujar Zahabi Ghali kepada wartawan. Saya tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Semoga saya bisa bermain lagi untuk Timnas Indonesia U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2025, tambahnya. Pemain baru Timnas Indonesia yang jadi pesaing Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dengan rencana naturalisasi Emiliano Jonathans. Pemain muda ini saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem, Belanda dan memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Kabar ini disambut baik oleh penggemar sepak bola tanah air, namun juga membawa tantangan bagi ex-wonderkid Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand, yang kini berkarir di Eropa. Nama Emiliano Jonathans mencuat setelah adanya upaya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk merealisasikan proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun ini. Emiliano Jonathans memenuhi syarat utama sebagai pemain diaspora karena memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Hal ini dikonfirmasi oleh staf tenaga ahli Menteri Kemenpora Hamdan Hamadan setelah bertemu dengan keluarga Emiliano Jonathans yang tengah berlibur di Jakarta. Jika proses naturalisasi ini berhasil, Emiliano Jonathans akan memberikan 5 keuntungan bagi timnas Indonesia. Pertama, kehadirannya sebagai sayap kanan berpotensi mengancam posisi Marcelino Ferdinand yang selama ini menjadi andalan Shin Tae-yong di posisi gelandang serang. Kedua, Emiliano Jonathans dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi termasuk sayap kanan, sayap kiri, dan gelandang serang. Menurut Transfermarkt, Emiliano Jonathans adalah pemain berbakat yang lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Saat ini dia berusia 20 tahun dan bermain sebagai sayap kanan dengan kaki kiri dominan.
Emiliano Jonathans bergabung dengan Vitesse Arnhem pada 1 September 2022 dan memiliki kontrak hingga 30 Juni 2025. Kemampuan serba bisa Emiliano Jonathans terlihat dari catatan statistiknya. Di posisi sayap kanan, dia telah bermain dalam 29 pertandingan dengan mencetak 6 gol dan 1 assist. Sebagai gelandang serang, dia tampil dalam 14 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Di posisi sayap kiri, dia tercatat bermain dalam 5 pertandingan. Fleksibilitas ini membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pemain lain di posisi serupa, termasuk Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, dan Ricky Kambuaya.